welcome to Leri Vlogger. Jumpa lagi dengan aku. Apa kabar saudara-saudara? Semoga sehat selalu dimanapun saudara-saudara berada. Oke saudara-saudara, hari ini kita ingin membahas tentang pernikahan. Nikah habis 40 juta tapi nggak pesta, nggak nikah adat gitu. Oke saudara-saudara, aku ini berbagi pengalaman sendiri buat teman-teman. Jangan lupa jika saudara-saudara suka dengan videonya, jangan lupa like, share, dan biar aku terus semangat buat video-video selanjutnya. Oke saudara-saudara, kita lanjut aja ke topiknya. Aku tuh nikah, saudara, aku tidak pesta dan tidak juga nikah ada. Pasti saudara-saudara bilang kok habis 40 juta tapi kok enggak pesta, kok enggak juga enggak nikah ada, kok bisa ya. Begitulah saudara-saudara. Jadi kita langsung aja ke topiknya, kita lanjut, let's go. Let's go. Jadi aku tuh nikah habis 40 juta lantaran aku beda tempat dengan suami, dan satu orang tuaku itu jauh di kampung, orang tuanya juga di kampung, dan tidak bisa salah satu menghadiri acara kami itu. Dari pihak laki-laki itu tidak bisa menghadiri acara itu. Kok bisa nikah habis 40 juta tapi nggak pesta? Aku pengen kok pesta saudara, karena kan nikah itu sekali seumur hidup, dan ya siapa sih yang nggak mau pesta? Pasti ya siapapun mau lah ya. Tapi dikarenakan kenapa bisa habis 40 juta, ya begitulah kalau orangnya menikah. Kayak orang tua aku cuma mintanya itu sama calon suami aku itu 25 juta gitu. Itu hanya jujurannya aja saudara-saudara. Nah karena suami aku tuh minta bantuan atau minta dikurangin lah gitu, kayak bareng aja. Maksudnya dia gitu, maksudnya kalau kami ada uang besok kami bisa kasih gitu. Aku mampunya segini, aku mampunya itu satu hari itu 20 juta. Oh ya udah gitu. Jadi kan orang tua aku tuh minta 25 juta, dan cuma hanya aku yang nikahnya itu jujurannya paling sedikit, karena aku tuh beda sama saudara-saudaraku lain. Saudara-saudaraku lain kan nikahnya mereka sesama suku, sesama orangnya. Nah karena aku nikahnya beda suku, jadi orang tuaku maklumin. Begitu saudara-saudara. Jadi orang tuaku minta 25 juta tuh, tapi yang mampu suami aku tuh kasihnya 20 juta. Tapi kenapa bisa sampai 40? Nah suami aku tuh udah kasih tuh 20 juta sama orang keluargaku, orang tuaku gitu. Nah kenapa bisa sampai 40 juta itu karena orang tuaku itu kan, misalnya nih aku kan di Tapanuli Selatan, di Sedimpuan gitu, di kampung. Dan sementara nikahnya itu, pemberkatannya itu dilaksanakan itu di Pekanbaru gitu ya kan. Nah sementara juga suamiku tuh kerjanya di Kalimantan, jauh. Jadi kita itu ambil jalan tengah. Jadi kayak dia nggak ke kampung, orang tua aku juga nggak ke tempat dia tinggal. Jadi di tempat aku merantau gitu, aku kebetulan merantaunya itu di Pekanbaru gitu. Nah kita ambil jalan tengah gitu saudara-saudara. Tapi kalau karena dari kampung aku tuh menuju ke Pekanbaru itu 1 malam, jadi kita harus perlu sewa mobil. Jadi kita sewa mobil itu, jadi pulang pergi tuh kayak keluargaku yang datang kami gitu waktu itu sewa 2 mobil. Jadi keluarga aku tuh datang dari kampung ke Pekanbaru itu sewa 2 mobil, dan pulang pergi itu yang kasih biaya itu suami aku. Nah itu di luar 20 juta tadi saudara-saudara. Nah belum lagi kita sampai di sana itu kan kita harus kontrak rumah, sewa rumah kita, karena kan aku kos gitu. Kalau kos kan nggak mungkin keluarga bisa datangnya. Kebetulan di sini itu kita sewa rumah 1 minggu gitu, 1 minggu. Nah kita bayar. Nah selama biaya di sana itu suami aku sendiri yang nanggung. Nah begitu saudara, kenapa bisa sampai 40 juta ya karena dia semua yang nanggung semua gitu. Memang cuma orang tua aku minta 25, tapi itu di luar yang kecil-kecilnya gitu. Jadi dia nanggung semua, kayak ongkos pulang pergi, tempat tinggal, biaya selama di Pekanbaru gitu kan, makan gitu ya kan. Karena kan waktu itu datangnya itu kalau nggak salah 14 orang,
keluarga itu nggak semua datang. Bayangkan aja kalau semua datang saudara-saudara. Dan itu pas apa namanya itu udah di itu acara yang di rumah aja. Nah kalau udah sampai di gereja, kayak udah sampai di gereja nikah makan gitu ya kan. Nah kita itu kan kita pesan catering tuh, dan itu semua oke dari catering, dari administrasi untuk bayar pak pendetanya, untuk surat-suratnya, dan itu semua dari suami saudara-saudara. Ditambah lagi dengan aku dari apa itu, dari Pekanbaru itu menuju ke tempat suami kerja itu di Kalimantan itu, ongkosnya aja udah dua berapa ya, 2,4 gitulah, itu udah sama tiket sama PCR. Dan jadi kita kumpulkan semuanya itu, kita hitung-hitung gitu saudara-saudara, ternyata habis juga 40 juta. Tapi itulah aku salutnya sama suami, dia itu pakai uang dia sendiri, tidak minjam, karena dia punya prinsip aku nikah itu pakai uangku sendiri, dan aku bangga sekali jadi istri dia sekarang, karena aku senang dia laki-laki yang mau berusaha dengan dia ingin menikahi aku dan menghalalin aku dengan uang dia sendiri, dengan usahanya sendiri, begitu saudara-saudara. Jadi walaupun habis 40 juta tadi itu ya gak ada pesta, paling hanya acara ya kayak gitu. Aku nikahnya karena cuma dia acara di gereja aja, pemberkatan ya, di gereja itu pemberkatan, selesai acara pemberkatan baru kita makan-makan, ya udah habis makan-makan pulang ke rumah gitu. Dan aku tuh walaupun nikahnya juga biasanya tuh kalau pulang ke rumah itu kan beda tempat tuh, beda ke rumah seharusnya ke rumah laki-laki atau tempat laki-laki, tapi karena dikarenakan kita sewa rumah itu, jadi aku balik ke tempat orang mamaku yang sewa rumah tadi gitu bersama suami. Kita balik ke rumah laki-laki yang karena dia juga cuma hanya kos di sana, karena selama dia minta cuti itu dia juga ngekos, dan ya aku pilih balik ke kontrakan yang ada orang tuaku aja, begitu saudara-saudara. Jadi apa namanya itu, malamnya itu dia baru balik lagi ke kos dia, iya malamnya. Dan karena aku masih kita nikah itu kan masih ada acara jumpa keluarga atau lain-lain gitu kan, aku masih di tempat orang mamaku, baru jam malamnya itu baru aku nusul dia pergi ke sana ke tempat dia, dan ya begitulah, baru paginya balik lagi ke tempat kontrakan orang mama gitu. Begitulah saudara-saudara, karena dikarenakan juga orang mama itu tidak lama di Pekanbaru, karena apa namanya itu ya udah ngapain juga lama-lama di sana, karena kami juga nikahnya tuh tanggal 28, kami tuh nikahnya tanggal 28 gitu, jadi tanggal 31-nya orang mama itu sudah tanggal 29-nya tuh orang mama itu sudah berangkat gitu. Jadi kita itu kayak nggak punya waktu untuk ya ini itu, karena kami tanggal 31 juga sudah berangkat ke tempat kerja dia, jadi kayak waktu itu semua mepet gitu saudara, begitu sebenarnya kayak gitu saudara. Jadi kayak waktu itu bener-bener kayak dikejar sekali, dan kayak karena dikarenakan dia juga sebenarnya itu udah cutinya 2 minggu, cuma hanya kami aja dari kampungnya itu terlambat untuk datang ke Pekanbarunya, dikarenakan juga sebelumnya itu tanggal 14 sebelum kami menikah itu adikku menikah cowok. Nah, karena kami tidak mau menunda juga, karena di bulan kalau udah masuk ke bulan 11 dia susah cuti di tempat kerja dia, berarti nunggu tahun depan lagi. Nah, jadi kami ya udahlah di dalam 1 bulan ini, 1 bulan 2 kali diadakan pernikahan. Begitu saudara-saudara. Oke lah saudara, sebenarnya itu sebelumnya itu kita udah rencanakan apa ini bulan segini, dikarenakan juga COVID PPKM, banyak orang bilang tidak bisa melaksanakan pemerintah melarang untuk melaksanakan pesta dan lain sebagainya dan acara. Nah, karena kita mikirnya daripada kita tunda terus, kita ya udah kita laksanakan aja. Nah, kebetulan juga di bulan pernikahan adik aku, ya udah kita sekalian aja. Begitu saudara. Oke saudara, yang sekian pengalaman dari aku nikahnya. Jadi aku nikah habis 40 juta, tapi tidak pesta, tidak resepsi,
dan juga tidak adat, dan itu hanya aku. Bayangkan, tapi aku tidak menyesal saudara, walaupun aku tidak pesta, tidak nikah ada juga, ya udah, itu kan kita bukan menilai dari situ. Oke saudara-saudara, terima kasih sudah saksikan video saya. Semoga saudara-saudara suka, dan semoga juga saudara-saudara suka, dan sedikit pengalaman dari saya, itu pengalaman pribadi aku dengan aku ini mau berbagi dengan saudara-saudara. Oke saudara-saudara, terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan salam dari aku, Leri Vlogger. Jangan lupa saudara-saudara supportnya, dibantu like dan subscribe. Oke, thank you.